Shalom, selamat malam, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam program Dewan PKLU GPIB SPMAB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Edisi hari Jumat malam 4 Juli 2025. Bersama saya Bangun Humisar Manurung, anggota PKLU GPIB Jemaat Jatipon Bekasi. Ikut berita saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu, sahabat PKLU yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab pada malam hari ini. Sebelum kita membaca, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur, terima kasih pada malam hari ini kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membukakan hati dan pikiran kami, untuk kiranya kami boleh mengerti akan maksud kehendak Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu, sahabat PKLU yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yeremia 17 ayat 12 dan 13 yang menyatakan, tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya Tuhan, pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang dari-Mu akan ditulis di debu tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, sahabat PKLU yang dikasihi oleh Tuhan, tema bacaan kita pada malam hari ini, meninggalkan Tuhan, mendapat malu. Kata malu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang pertama, merasa tidak enak hati, merasa hina atau merasa rendah karena berbuat sesuatu yang kurang baik, kurang benar, berbeda dengan kebiasaan, mempunyai cacat atau kekurangan. Yang kedua, segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut dan sebagainya. Dan ketiga, kurang senang karena merasa rendah dan hina. Ungkapan semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu didahului perkataan Yeremia dalam ayat 12a, bahwa tahta kemuliaan agung sejak semula tempat bait kudus kita, suatu pengakuan bahwa Allah menyatakan kehadirannya di bait kudusnya di Yerusalem. Di tempat ini, firman Allah disampaikan dan umat memberikan penyembahan serta penghormatan kepadanya. Bait kudus itu adalah tahta kemuliaan yang luhur,
tahta kekudusan, tahta Allah, sejak pertama kali dirancang oleh Daud dan dibangun oleh Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia mengakui kebenaran Allah dengan membuat malu orang-orang yang meninggalkan tahta kemuliaan Allah. Selayaknya lah mereka dipermalukan sebab telah meninggalkan Dia, satu-satunya Allah yang menjadi sumber kekuatan, sumber kedamaian, dan sumber keselamatan. Mereka akan mendapat malu karena hukuman dan murka Allah akan menimpa mereka. Nama mereka akan ditulis di debu tanah, gambaran dari keadaan rendah, terinjak-injak, dan mengalami penghinaan sebagai akibat dari sikap mereka yang telah meninggalkan dan menyimpang darinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita diajak merenungkan kehidupan kita, apakah tetap setia kepadanya atau tidak. Kita diingatkan bahwa kalau kita tidak setia kepada Kristus dengan meninggalkannya dan tidak segera bertobat kembali kepadanya, maka kita akan mendapat malu. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki tekad yang kuat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, sahabat PKLU yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur akan segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini menjadikan kekuatan baru di dalam kehidupan kami, di masa tua kami, sehingga Engkau memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia kepadamu. Kami boleh terus senantiasa bersukacita, bersyukur, memuji memuliakan Tuhan atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat PKLU yang telah mengikuti acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.